Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi wa man ihtada bi hudah wastanna bi sunnatihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih berikan kesempatan untuk bersama pada majelis tadabbur kita. Kita sudah pada kali ini kita akan mentadabburi, menjelaskan, menguraikan beberapa ayat pada juz ke-24. Juz ke-24 ini ada sekitar 3 surah. Yang pertama sebagian dari surah Az-Zumar, yaitu sekitar 44 ayat dari jumlah total 75 ayat. Kemudian selanjutnya di pertengahan ada surat Ghafir, satu surah full 85 ayat. Kemudian diakhiri dengan surah Fussilat, yang sebagian besarnya ada pada juz 24 ini, sekitar 46 ayat dari total 54 ayat keseluruhan. Namun pada kali ini insya Allah kita akan mentadabburi beberapa ayat di akhir atau di pertengahan surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar yaitu pada ayat ke-53 sampai ayat 59, ya sekitar 7 ayat. Rentetan ayat ini saling berkaitan, yang inti kajian atau inti pokok kajian yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat ini berkaitan dengan tobat hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tobat tentunya sesuatu hal yang merupakan hal yang tentu setiap muslim harus melakukannya setiap harinya. Cukuplah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai qudwah kita, orang yang manusia yang paling mulia, yang dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah lalu dan yang akan datang. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melazimi istighfar setiap harinya tidak kurang dari 70 sampai 100 kali. Apatah lagi kita yang tidak punya stempel surga, tidak punya stempel pengampunan Allah Subhanahu wa taala dari dosa. Terlebih kita yang wajib untuk senantiasa bertaubat, beristighfar, memperbanyak hal tersebut atas dosa kelalaian yang telah kita perbuat selama ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memulai ayat ini, jadi ada 7 ayat ya. Kita akan bagi 7 ayat ini dalam beberapa sesi. Sesi yang pertama, sesi muqaddimah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ibadiyalladzina asyraku ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak langsung untuk memerintahkan hambanya untuk bertobat. Tidak sebagaimana mungkin dalam satu ayat dalam surah At-Tahrim. Allah Subhanahu wa taala to the point di sana. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, di ayat ini atau di rentetan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah muqaddimah. Kalau bisa dikatakan sebagai rayuan kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul ya Muhammad. Jadi ini khitab kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang juga tentunya menjadi khitab kepada para dai, para ustadz, para penceramah, para mubalik,
untuk menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rentetan ayat ini. Allah menyebutkan, "Qul ya ibadi," sampaikan wahai Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku, serulah mereka, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Seruan ini seruan yang ditujukan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali, baik itu kaum muslimin atau yang bukan. Jadi di sini umum. Seruan ini bersifat umum kepada setiap hamba tanpa terkecuali. Ya ibadi. Dan disebutkan dalam berbagai tafsir, al-ibad atau al-abd adalah gelaran kepada manusia atau hamba dengan gelaran yang terbaik. Berbeda ketika gelaran abd atau ibad ini dipergunakan sesama kita ya, sesama manusia. Maka gelaran ini merupakan bentuk penghinaan kepada orang lain yang dipanggil ya ibadi atau ya abdi. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru ini kepada hamba-hambanya, ya ibadi, maka ini adalah tasyrif, sebuah kemuliaan bahwasanya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mungkin di awal surah Al-Isra dalam kisah Isra dan Mi'raj Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ila akhir ayat. Di sini Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menggambarkan, ingin menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus pada malam tersebut untuk menerima satu perkara yang agung, yaitu kewajiban sholat di langit atau di Sidratul Muntaha, di langit yang ketujuh. Allah menceritakan itu dan menyebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi, bukan asra bi Muhammadin, tapi menggunakan kata abd untuk menunjukkan kemuliaan dan penghambaan diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim." Wahai hamba-hambaku, yang bagaimana yang dipanggil? Yang melampaui batas atas dirinya. Disebutkan di sini melampaui batas dalam artian telah melakukan berbagai macam maksiat, kelalaian. Tentunya perbuatan dosa. Maksiat itu ada dua macam. Kelalaian dosa yang bersifat kelalaian atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian macam dosa yang kedua adalah mendatangi hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menyeru kepada hamba-hambanya. Kepada hambanya tanpa terkecuali, sekali lagi, alladzina asrafu ala anfusihim. Hamba yang melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala atas diri mereka. Disebutkan di sini ala anfusihim. Kenapa disebut ala anfusihim? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak cukup menyebutkan alladzina asrafu? Itu sudah dipahami sebenarnya. Tapi Allah menambahkan ala anfusihim. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya dosa maksiat itu biasanya muncul dari dua faktor. Ya, dua faktor. Faktor eksternal dan faktor internal. Kadang manusia, kadang kita biasanya selalu menyalahkan faktor eksternal. Mungkin ada yang terjatuh dalam dosa mengatakan, oh ini karena godaan setan saya melakukan hal ini dan hal ini dan hal itu. Gara-gara setan ini. Ini tidak serta-merta sebuah dosa yang dilakukan oleh seorang manusia itu semuanya gara-gara setan. Tidak ya, karena ada yang disebut dengan faktor internal. Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan hal ini dalam Al-Qur'an juga. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya dalam diri kita ini ada jiwa yang selalu mengarahkan kita kepada hal-hal yang dimurkai, yang dibenci dan yang disukai oleh nafsu syahwat kita. Di sini disebutkan bahwasanya ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas melakukan dosa yang sangat banyak, yang dilakukan oleh dirinya sendiri, yang dilakukan oleh nafsunya. Karena ya sebagaimana yang kita sebutkan tadi, banyak dosa yang kita lakukan itu faktornya ada dalam diri kita sendiri. Nafsu kita yang mengarahkannya untuk lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nafsu kita yang memerintahkan untuk melakukan hal-hal yang di luar batas yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
kelanjutannya. Apa yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang melampaui batas? La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la taqnatu. Al-qunut kata yang sepadan dalam bahasa Arab adalah al-ya's, yang bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berputus asa. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la taqnatu. Kalau dalam surat Yusuf disebutkan la tai'asu mir ruhillah. Kalau di sini la taqnatu mir rahmatillah. Apa bedanya al-qunutu wal ya's? Kata para ulama kita, al-qunut putus asa dalam artian al-qunut di sini itu lebih menunjukkan banyaknya dosa yang dilakukan. Banyaknya dosa yang dilakukan sehingga bertumbuh akhirnya putus asa. Mungkin ada yang mengatakan dosa saya sudah terlalu banyak sehingga kayaknya sudah tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak ada lagi kesempatan. Betapapun dosa Anda, ya, betapapun dosa Anda, Allah Subhanahu wa taala menyeru kita, ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. La taqnatu mir rahmatillah. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas. Ya benar, dosa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah sendiri yang menyebutkan bahwasanya inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, ampunanku itu lebih luas dibandingkan dengan murkaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini setelah menyebutkan hal ini, Allah kemudian mentakkid atau menegaskan kembali, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Berapa dosa Anda? Berapa dosa Anda sehingga Anda mengatakan, aduh saya ini sudah putus asa, tidak perlu lagi, tidak butuh lagi atau tidak bisa lagi. Saya malu untuk berhadapan dengan Allah dengan dosa-dosa yang telah saya lakukan. Allah menyebutkan di ayat yang sama, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Semua dosa tanpa terkecuali. Dosa yang Anda lakukan sebesar apapun dia, Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan, innallaha yaghfirudz dzunuba. Allah mengampuni dosa semuanya. Di hadis, di antara hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam disebutkan juga perkataan Allah Subhanahu wa taala yang biasa kita kenal dengan hadis qudsi. Allah kemudian menyampaikan, ya ibna Adam, law balagat dzunubuka ananas sama tsumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Seandainya engkau datang dengan dosa yang menutup langit banyak sekali, kemudian engkau datang beristighfar meminta ampun kepadaku, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, aku ampuni, kata Allah, wala ubali, dan saya tidak akan menghiraukan betapa besar dosa yang engkau lakukan. Nah, di sini penutup ayat ini Allah Subhanahu wa taala menguatkan pernyataannya tersebut. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Al-Ghafur, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghafur, Maha Pengampun, yang kemudian disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, Maha Penyayang. Dan ini pemirsa sekalian, pernah suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam di sebuah peperangan, di akhir sebuah peperangan, kemudian di saat tahanan perang itu kemudian dikumpulkan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya memperhatikan sebuah fenomena di hadapan mereka. Seorang wanita tahanan yang sibuk gelisah ke sana kemari, entah apa yang dicari. Kemudian akhirnya dia menemukan seorang bayi, dan ternyata itu adalah anak bayinya, yang kemudian dia rangkul dengan penuh kasih sayang, kemudian dia susui. Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah itu? Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sesungguhnya Allah itu lebih penyayang
dibandingkan wanita yang telah lama berpisah dengan bayinya ini, yang kemudian dia peluk dengan erat, kemudian dia susui dengan penuh kasih sayang. Kemudian Nabi mengatakan, apakah kalian sangka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan melemparkan seorang hamba ke dalam neraka? Tidak mungkin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi, Allah itu lebih penyayang, sehingga tidak mungkin seorang hamba itu Allah tega melemparkannya ke dalam neraka siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, waliyadzubillah. Tidak mungkin, karena sebagaimana penegasan yang kita sebutkan dalam ayat pertama ini yang merupakan ayat muqaddimah, di sini tidak ada perintah untuk bertobat, tapi Allah menyeru hamba-hambanya, ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim, dengan penuh kelembutan, la taqnatu mir rahmatillah, tidak usah, jangan berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa semuanya. Dan kemudian kembali mentakkid di akhir ayatnya dengan menyebutkan namanya, sehingga hamba itu yakin, dengan seyakin-yakinnya Allah ini akan mengampuni semua dosa tanpa terkecuali. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan dua ayat dalam surah An-Nisa? Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lainnya, dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Apakah tidak bertentangan dengan hal ini, dengan ayat ini? Di sini, di ayat ini Allah menyebutkan Allah mengampuni dosa semuanya tanpa terkecuali. Apakah kita akan mengecualikan dosa syirik? Oh, ternyata tidak. Sampai dosa syirik pun, sampai orang kafir pun, sampai orang yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana dengan ayat yang tadi, dengan dua ayat yang mirip di surah An-Nisa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tidak akan mengampuni. Di sini ada tafsir dari para ulama kita bahwasanya Allah tidak akan mengampuni seorang hamba yang kemudian melewatkan kesempatan bertobat, dalam artian dia meninggal dalam keadaan punya dosa syirik. Meninggal dalam keadaan punya dosa syirik, maka tentunya Allah berlepas tangan dari hamba yang seperti ini. Adapun pengampunan dosa itu dilakukan di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka selebar-lebarnya pintu taubat, pintu magfirahnya di dunia ini sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup kesempatan tersebut, sebelum nafas berada di tenggorokan. Tentu kita kenal dengan kisah Fir'aun. Fir'aun sempat bertobat loh. Fir'aun sempat bertobat di akhir hayatnya. Diceritakan dalam Al-Quran, ketika ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Fir'aun sempat mengucap, amantu bi rabbiha Musa wa Harun. Saya beriman, ya Allah, saya beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Ini pertobatan Fir'aun, tapi pertobatan yang terlambat, karena pada saat itu nafasnya, jiwanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah berada pada kerongkongan. Dalam artian pada waktu itu pintu taubat, pintu maghfirah itu sudah ditutup serapat-rapatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beralih pada ayat selanjutnya, ayat yang kedua dan yang ketiga. Pada ayat kedua dan ketiga, disinilah baru Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sebenarnya solusi dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajak para hambanya yang melampaui batas, yang berdosa. Ada dua solusi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tawarkan dalam bentuk perintah. Yang pertama, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Perintah yang pertama, walaupun dalam ayat ini ada dua perintah yang dua-duanya hampir mirip. Allah menyebutkan wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Tuhanmu. Kembalilah dalam artian bertobat.
Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosamu, mengakui kesalahanmu, seraya meminta ampun, meminta maghfirah, meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa aslimu, dalam bentuk perintah juga, wa aslimu, dan serahkanlah dirimu. Di sini kita bisa juga terjemahkan wa aslimu dan berislamlah. Karena tadi di awal ayat kita sampaikan bahwasanya khitab ini, ayat ini ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada orang-orang yang beriman? Oh tidak. Tidak seperti tadi yang kita sebutkan di surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu, wahai orang-orang yang beriman, tobatlah dengan tobat nasuha. Nah, di sini seruan Allah kepada semua hamba tanpa terkecuali. Sehingga kita bisa terjemahkan wa aslimu, dan berislamlah. Karena Islamnya seseorang setelah dia kufur menghancurkan semua apa yang telah berlalu. Wa aslimu lahu, kata Allah Subhanahu wa taala, min qabli an ya'tiyakumul adabu thumma la tunsarun, sebelum penyesalan itu terlambat, sebelum datang azab, datang siksaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Wala tunsarun, dan tidak ada lagi yang bisa menolong. Tidak ada lagi pertolongan di akhirat kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapati diri ini, ketika kita berada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berlumuran dosa, tidak ada yang bisa menolong kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kita diperintahkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosa kesalahan seraya beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian solusi yang kedua dalam bentuk perintah, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtah wa antum la tash'urun. Yang kedua di sini perintah wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum, dan ikutilah apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan yang terbaik untukmu. Apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan yang terbaik untuk kita, yaitu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk manusia, sebagai petunjuk hidup manusia di dunia dan di akhirat. Sehingga solusi yang kedua bagi hamba-hamba yang melampaui batas adalah mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan dalam lembaran-lembaran mushaf yang ada di depan kita. Dan tentunya ini sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga pemirsa sekalian, tobat itu tidak cukup cuma hanya sekedar tobat, beristighfar secara lisan, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih, itu tidak cukup tanpa dibarengi dengan kekuatan tekad hati dan juga usaha untuk memperbaiki diri. Karena tidak mungkin seorang yang bertobat itu, yang bertobat yang sungguh-sungguh ya, seorang yang bertobat sungguh-sungguh akan terjatuh kembali ke dosa yang sama. Walaupun ya yang namanya manusia biasa kadang terluput, bisa saja seorang akan terjatuh pada dosa yang lainnya. Akan tetapi seorang yang punya tekad, yang Allah Subhanahu wa taala panggil dia dengan panggilan yang sangat lembut, kemudian dia sadari itu, maka tentunya tidak ada lagi kesempatan untuk hanya sekedar bertobat secara lisan, akan tetapi juga harus diikuti dengan mengikuti petunjuk Al-Quran. Dan bagaimana caranya mengikuti petunjuk Al-Quran? Mengikuti petunjuk Al-Quran dengan cara beramal dengan ilmu yang benar. Itu yang penting, beramal dengan ilmu yang benar. Karena mengikuti petunjuk Al-Quran, tidak mungkin kita bisa beramal dengan apa yang ada dalam Al-Quran kecuali dengan ilmu yang benar. Kemudian di ayat ini, di ayat yang ketiga ini, sama hampir mirip akhir ayat yang kedua tadi. Allah kemudian mewanti-wanti, min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Maka cepat bertobat dengan memperbaiki keislaman diri, memperbaiki amalan diri dengan ilmu yang benar sebelum terlambat, sebelum nantinya di akhirat kita menyesal, datang azab secara tiba-tiba dalam keadaan kita tidak merasakannya. Oleh karena itu ini solusi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang melampaui batas. Kemudian ayat yang terakhir
beberapa ayat yang terakhir ini. 3 ayat sebelum ayat yang terakhir. 3 ayat ini, ayat yang keempat, kelima, dan keenam adalah penggambaran Allah Subhanahu wa taala penyesalan hamba-hamba yang melampaui batas di akhirat kelak. Di sini Allah menggambarkan antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Au taqula, dalam ayat yang selanjutnya, au taqula law anna allaha hadani lakuntu minal muttaqin. Kemudian ayat selanjutnya, au taqula hina tarul adaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. 3 ayat ini menggambarkan 3 macam manusia dengan penyesalannya di akhirat kelak. Yang pertama, antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Sungguh celaka saya, sungguh kerugian menimpa saya di hari ini, yaitu di hari kiamat. Kenapa saya dulu di dunia tidak memperhatikan atau melalaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wa in kuntu laminas sakhirin. Sebelumnya saya di dunia, saya hanya mengolok-olok ajaran Nabi. Saya hanya mengolok-olok apa yang telah Allah tunjukkan kepada saya. Nah, di sini, di ayat ini menggambarkan akan ada nanti penyesalan yang seperti ini. Akan ada hamba-hamba yang menyesal dengan mengucapkan ucapan yang seperti ini. Menyesal. Penyesalan yang tidak ada guna. Penyesalan dengan mengungkit kesalahan yang telah lewat. Tidak ada guna. Dan akan ada golongan hamba-hamba yang seperti ini. Kemudian yang kedua. Au taqula law anna allaha hadani lakuntu minal muttaqin. Golongan yang kedua dengan penyesalan yang seperti ini adalah golongan hamba-hamba yang kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bilang kurang ajar? Kita simak. Di sini mereka mengatakan law anna allaha hadani lakuntu minal muttaqin. Seandainya Allah itu memberikan hidayah saya selama di dunia, saya mungkin sudah menjadi orang yang bertakwa. Ini adalah jawaban atau penyesalan, ya bisa dianggap penyesalan, tapi dia adalah penyesalan ditambah dengan kesombongan, ditambah dengan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka golongan yang kedua ini, mereka akan mengatakan, ini ya saya seperti ini karena tidak ada hidayah yang sampai kepada saya. Ini adalah kebohongan. Ini adalah dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berandai-andai, seandainya saya diberikan hidayah selama di dunia, maka saya akan menjadi orang yang bertakwa. Oh tidak. Semua hamba, apakah dia muslim atau bukan, hidayah Allah Subhanahu wa taala itu sudah sampai kepada dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa hadainahun najdain." Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dengan 2 jalan. Jalan yang baik dan jalan yang buruk, sehingga kita ini yang menentukan. Kitalah sendiri yang menentukan jalan yang mana yang akan kita tempuh. Jalan kebaikan, jalan hidayah Allah, atau jalan kesesatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala pemilik hidayah. Iya, tapi tetap kitalah yang memilihnya. Tetap kita yang mengusahakan hidayah tersebut. Tidak bisa kita mengatakan, oh saya melakukan seperti ini, seperti itu karena tidak sampai hidayah kepada saya. Oh tidak seperti itu. Hidayah itu sampai kepada kita. Hidayah Allah Subhanahu wa taala ya benar milik Allah Subhanahu wa taala, dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, tapi harus ada usaha untuk menjemput hidayah tersebut. Di akhir surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya seorang hamba untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala harus dengan mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berusaha sekuat mungkin untuk menggapai hidayah kami, maka kami akan berikan hidayah dalam bentuk jalan yang banyak. Sehingga jalan hidayah itu banyak, tapi harus dengan usaha manusia itu sendiri. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketiga yang akan menyesal dan akan menyebutkan penyesalan ini di hari kiamat,
Mereka akan mengatakan, au taqula hina tarol adab, ketika mereka melihat azab itu sudah di depan mata. Siksaan Allah Subhanahu wa taala itu di depan mata. Mereka pun berandai-andai, lau anna di karrotan fa'akuna minal muhsinin. Seandainya Allah memberikan saya satu saja kesempatan hidup kembali di dunia, maka saya akan menjadi seorang yang berbuat baik di antara orang-orang yang berbuat baik. Ini adalah juga sebuah dusta. Seandainya mereka dikembalikan di dunia, maka apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan mengulangi hal yang sama. Sesungguhnya ini adalah penyesalan di akhir yang tidak ada guna, dan perandai-andaian yang merupakan dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berandai-andai, seandainya saya diberikan kesempatan untuk kembali, maka saya akan berbuat baik. Oh, tidak ada yang seperti ini. Maka seruan Allah Subhanahu wa taala yang dimulai dengan muqaddimah yang begitu lembut kepada hamba-hamba yang melampaui batas, itu kita sambut dengan baik, dengan hati yang jernih. Kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mewanti-wanti diri kita, semoga kita tidak menjadi salah satu di antara tiga yang akan menyesal, yang akan mengucapkan tiga lafaz ucapan ini. Waliyadzubillah. Kemudian setelah itu, di akhir ayat ini, Allah kemudian menimpali tiga pernyataan orang ini atau golongan ini. Allah mengatakan, bala qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Bala, apa yang kalian ucapkan tentu tidak sebagaimana apa yang kalian sangkakan. Bala, ya, hidayah itu sudah sampai kepada kalian. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dunia itu sudah sampai kepada kalian. Akan tetapi apa yang kalian lakukan? Kata Allah Subhanahu wa taala, qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha. Sudah datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda hidayah Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyapa kalian, akan tetapi kalian mendustakan petunjuk tersebut. Wastakbartah, dan kalian tinggi hati, bersikap sombong. Dan inilah salah satu di antara hal yang menghalangi hidayah itu sampai kepada kita adalah kesombongan. Tidaklah Abu Thalib dirayu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya untuk masuk Islam, akan tetapi hal tersebut ditolak oleh Abu Thalib. Kenapa? Karena kesombongan yang ada dalam dirinya, karena posisi dirinya di kalangan kaum Quraisy, dan al-kibar adalah satu unsur yang bisa menghalangi seseorang untuk masuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini ditutup wa kunta minal kafirin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beginilah seruan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada hamba-hambanya, semua hambanya, sebagaimana yang kita sebutkan berkali-kali. Semua hamba diseru dengan seruan yang begitu lembut untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maghfirah yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan, dengan kesempatan yang begitu lebar di hadapan mata, apalagi di hari-hari bulan Ramadan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam, qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, futtihat abwabu al-jannah wa ghulliqat abwabun niran, ditutup atau dibuka selebar-lebarnya pintu surga Allah Subhanahu wa taala dan ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Kemudian apa kata Nabi? Wasulsilat asyayatin, dibelenggu para syaitan, dan kemudian walillahi utaqa'u minan nar wadhalika fi kulli lailah. Dan di setiap malamnya, di malam-malam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, dalam artian Allah membebaskan hamba-hambanya dari dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosanya, mengampuni dosa-dosa hamba-hamba
Allah Subhanahu wa taala di bulan yang berberkah ini. Ditambah lagi faktor eksternal yaitu syaitan yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang mengatakan bahwasanya kenapa masih banyak dosa dan maksiat yang dilakukan manusia pada saat sekarang ini. Tentu kita paham bahwasanya ketika datang bulan Ramadan, subhanallah, kaum muslimin itu ramai-ramai beribadah. Masjid-masjid penuh di awal-awal Ramadan. Kemudian tapi masih banyak juga yang berbuat maksiat. Kenapa? Kan setan sudah dibelenggu. Oh tidak, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Ternyata dosa itu faktor yang paling besarnya itu ada dalam diri kita masing-masing. Sehingga untuk menerima seruan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya yang bisa menentukannya adalah kita-kita semua. Hati-hati kita pikirkan baik-baik, kita renungi seruan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala tentunya memberikan taufik kepada kita semuanya untuk mengingat, untuk bertobat, beristighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahan dan dosa kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala seraya beristighfar dan memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.